Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diduga memiliki konflik kepentingan dalam memutus perkara batas usia syarat Capres-Cawapres yang memberikan jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Berikut pandangan sejumlah pakar hukum tata negara. Alasan Koals mengajukan laporan pelanggaran etik ya karena memang diduga Ketua MK melakukan konflik kepentingan dalam putusan 90 PUU 21 Romawi tahun 2023, di mana putusan yang dia terlibat di dalamnya telah menguntungkan keponakannya yang bernama Gibran Rakabuming Raka untuk bisa dengan mudah mengajukan diri menjadi calon wakil presiden. Saya tidak sehat dan tentu saja mengganggu demokrasi. Dan paling penting, Anwar telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK, di mana dia diwajibkan untuk mengundurkan diri jika terkait dengan keluarganya. Bahkan kalau dilihat Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka telah terjadi nepotisme dan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang tersebut, ini terkategorikan sebagai pidana yang otomatis itu juga melanggar etik. Harapan kami kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah dengan berdasarkan ketentuan undang-undang dengan hati dan niat yang bersih kemudian dapat membenahi Mahkamah Konstitusi meskipun MK-MK disinyalir juga punya konflik kepentingan dalam perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Berkenaan dengan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Charles menyatakan terdapat 3 tuntutan pokok alasan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman layak untuk diberhentikan secara tidak hormat. Yang pertama, lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, Anwar Usman selaku Ketua MK diduga kuat membiarkan lembaga penjaga konstitusi tersebut dijadikan sebagai alat politik pragmatis dengan cara serampangan mengubah persyaratan batas umur minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga hal tersebut terkonfirmasi langsung lewat pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang notabene merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentu saja berseberangan dengan prinsip nemo judic in causa sua yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menangani perkara bila terdapat hubungan pertalian antara hakim yang menangani perkara tersebut. Yang kedua, posisi hakim MK terkait dengan putusan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut sebetulnya belum selesai. Karena ada komposisi secara concurring opinion dan juga dissenting opinion yang kemudian masih dipertanyakan akhir dari putusan tersebut. Sehingga ini merupakan suatu hal yang perlu kemudian ditinjau ulang selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang belum final tersebut. Karena putusan tersebut masih digolong cacat. Ada sejumlah permohonan yang diajukan oleh pemohon menguji satu ketentuan yang sama, yaitu tentang syarat usia untuk jadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang dimana di dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan itu paling rendah berusia 40 tahun gitu ya. Dan itu banyak sekali permohonan yang diajukan dan banyak permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi satu ini kemudian dikabulkan, ya, dan itu punya implikasi bahwa selain berusia 40 tahun, juga orang yang sudah pernah dipilih ataupun sedang menjabat dipilih melalui pemilu dan juga pemilihan kepala daerah bisa menjadi syarat alternatif untuk menggantikan usia 40 tahun itu. Dan kami melihat ada sejumlah kejanggalan di situ, ada perubahan sikap Mahkamah Konstitusi yang sangat drastis gitu ya. Kalau kita lihat di dalam putusan yang sebelumnya yang diajukan oleh PSI, diajukan oleh Partai Garuda, itu konsisten untuk menjaga supaya mengenai batas usia itu merupakan open legal policy dari
pembentuk undang-undang, jadi bukan MK yang akan menentukan konstitusionalnya itu seperti apa. Nah, tapi di dalam putusan 90 ini tiba-tiba berubah. Jadi sebagai pengajar hukum tata negara tentu juga kami menyampaikan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi kepada mahasiswa. Memang dalam banyak putusan MK juga mengubah pendiriannya, tetapi ini kok tiba-tiba drastis gitu ya, dan cepat sekali berubah, dan sepertinya ada faktor-faktor tertentu yang membuat pandangan MK itu berubah, dan ini buat dugaan karena ada satu konflik intervensi karena ini berkaitan dengan proses pemilu yang tengah berlangsung ya, untuk memastikan orang tertentu bisa maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Nah, khusus untuk laporan yang kami sampaikan terhadap dari perkara ini, kami melihat perkara ini yang dilaporkan itu hanya satu ya, oleh kami sebagai 16 orang sebagai pengadu ini melaporkan satu orang saja, yaitu adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena dasar yang kami ajukan ada beberapa persoalan. Pertama itu terkait dengan larangan dari hakim mengomentari perkara yang sedang ditangani oleh mahkamah, dan itu terjadi ketika Anwar Usman memberikan satu seminar di Semarang gitu ya, dan dia menunjukkan preferensi ya, dari ungkapannya yang dia sampaikan itu menunjukkan satu preferensi kepada pemimpin muda dengan beberapa contoh yang dia sampaikan. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebenarnya, dan sudah ada ketentuan di dalam peraturan tentang deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hakim tidak boleh menunjukkan preferensi dan bias dalam terhadap perkara yang sedang ditangani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan hubungan kekeluargaan. Jadi di dalam deklarasi kode etik dan peraturan Mahkamah perilaku dan deklarasi tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi juga menyampaikan bahwa hakim tidak boleh ikut mengadili perkara yang di dalam perkara itu ada kepentingan dari keluarganya ya. Keresahan, kegelisahan, keprihatinan, atau kemarahan politik dari kita semua bukan baru dipicu oleh apa yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi telah lama keresahan, kegelisahan, dan kemarahan politik itu ada karena demokrasi kita dilemahkan, karena lembaga anti korupsi kita dikebirikan, karena hak asasi manusia dikesampingkan dengan retorika nasionalisme banal dan retorika pembangunan ekonomi yang sempit, yang tidak pro pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari kegelisahan itu.